Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam channel Catatan Edu. Oke, baiklah sahabat semua, pada season ketiga ini saya akan membahas tuntas mengenai masih materi TWK. Ini tentang bela negara. Oke, langsung saja. Untuk petunjuk umumnya sama seperti video-video sebelumnya, yaitu nanti saya akan menampilkan lebih kurang ada 10 soal dan langsung akan kita bacakan dengan jelas dan akan kita bahas. Oke, untuk hasil lebih jelas dan lebih baik, saya sarankan untuk menggunakan headset agar suara bisa terdengar lebih optimal. Oke, kita langsung saja. Untuk soal yang pertama, undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara adalah Undang-Undang Nomor A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, atau E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Oke, jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Oke, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 2 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui 1. Melalui pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan 4. Pengabdian sesuai dengan profesi atau sesuai dengan pekerjaan. Oke, next soal nomor 2. Ancaman nirmiliter pada suatu negara meliputi dimensi-dimensi berikut ini kecuali A. Ekonomi, B. Agama, C. Politik, D. Ideologi, atau E. Keselamatan umum. Jawaban yang tepat adalah B. Agama. Pada hakikatnya, ancaman nirmiliter pada suatu negara meliputi dimensi-dimensi berikut ini. Nirmiliter itu adalah bukan ancaman secara fisik, secara serangan senjata, tetapi secara sistem yang lain. Yang pertama itu adalah dimensi ideologi, kemudian dimensi politik, yang ketiga itu ada dimensi ekonomi, keempat adalah dimensi sosial budaya, kelima dimensi teknologi dan informasi, dan keenam dimensi keselamatan umum. Jadi sebenarnya ancaman nirmiliter ini lebih pada pesiwar ya, lebih kepada sifat perang dingin, ancaman-ancaman yang tidak tampak atau ancaman laten seperti itu. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Salah satu contoh nyata dari upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan kenegaraan adalah A. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, B. Menjalin silaturahmi dengan baik, C. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, D. Menjaga kerukunan hidup dalam keluarga, atau E. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah C. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini beberapa contoh nyata upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan negara itu. Yang pertama adalah mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Lalu menjaga kelestarian tanah air Indonesia. Keempat, mencegah adanya terorisme. Kelima, mencegah sikap radikalisme. Dan yang terakhir adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah salah satu upaya tindakan yang kita lakukan sebagai bentuk pertahanan dan menjaga keamanan di lingkungan kenegaraan. Oke, next soal keempat. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta adalah A. Kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. B. Kerakyatan, keruangan, dan kewilayahan. C. Kesatuan, keadilan, kesinambungan. D. Kewilayahan, kesemestaan, dan keseimbangan. Atau E. Kerakyatan, kesemestaan, dan keruangan. Jawaban yang tepat adalah A. Kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta ini memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama adalah
ciri kerakyatan, yang kedua ciri kesemestaan, dan ketiga adalah ciri kewilayahan. Oke, next soal selanjutnya, soal nomor 5. Cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional negara Indonesia meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Aktif dalam organisasi global dan regional. B. Melindungi bangsa Indonesia. C. Memajukan kesejahteraan umum. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau E. Melindungi tumpah darah Indonesia. Jawaban yang tepat adalah A. Aktif dalam organisasi global dan regional. Oke, cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional dari Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4 adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini, kecuali A. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela. B. Pengabdian sesuai dengan profesi. C. Pendidikan kewarganegaraan. D. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. E. Pelatihan dasar kemiliteran usia dini. Jawaban yang tepat adalah E. Pelatihan dasar kemiliteran usia dini. Jadi keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara ini diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan secara wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 7. Komponen utama sistem integritas meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Kode etik dan pedoman perilaku. B. Saluran pengaduan. C. Pengumuman harta kekayaan. D. Internalisasi integritas. Atau E. Pengukuran kinerja. Jawaban yang tepat adalah E. Pengukuran kinerja. Jadi komponen utama dari sistem integritas ini meliputi yang pertama adalah kode etik dan pedoman perilaku, yang kedua adalah pengumuman harta kekayaan, yang ketiga adalah kebijakan gratifikasi dan hadiah, yang keempat adalah pengelolaan akhir masa kerja, yang kelima adalah saluran pengaduan dan whistleblower, yang keenam adalah pelatihan atau internalisasi integritas, yang ketujuh adalah evaluasi eksternal integritas, dan yang kedelapan adalah pengungkapan isu integritas. Oke, soal nomor 8. Berikut ini merupakan bagian dari anggota tetap Dewan Pertahanan Nasional adalah, kecuali A. Ketua DPR. B. Wakil Presiden. C. Menteri Pertahanan. D. Menteri Luar Negeri. Atau E. Panglima TNI. Jawaban yang tepat adalah A. Ketua DPR. Anggota tetap Dewan Pertahanan Nasional itu terdiri atas yang pertama adalah Wakil Presiden, yang kedua adalah Menteri Pertahanan, yang ketiga adalah Menteri Luar Negeri, yang keempat adalah Menteri Dalam Negeri, dan yang kelima adalah Panglima TNI itu sendiri. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan wewenang dan tanggung jawab dari A. Presiden, B. Menko Polhukam, C. Menteri Pertahanan, D. TNI, atau E. Seluruh warga negara. Jawaban yang tepat adalah A. Presiden. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. Oke, next, selanjutnya soal terakhir. Tahap pertama dari Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai dengan 2019 meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Sosialisasi. B. Internalisasi. C. Harmonisasi. D. Sinkronisasi. Atau E. Evaluasi. Jawaban yang tepat adalah B. Internalisasi.
Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019 terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama dari Rencana Aksi Nasional Bela Negara pada tahun 2018 sampai 2019 meliputi yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah harmonisasi, yang ketiga adalah sinkronisasi, keempat adalah koordinasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman semua. Untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di video-video kita sebelumnya. Semoga teman-teman dapat belajar dengan fokus dan lulus menjadi ASN untuk tahun 2021. Amin. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.